sudah mengalami konflik ya sejak 2011, sejak era Arab Spring, yang tadinya awalnya aksi-aksi demonstrasi menginginkan reformasi dan narasinya adalah demokrasi. Kemudian di tahun 2012 pertengahan itu muncul militan bersenjata, kelompok-kelompok yang terkait dengan Al-Qaeda itu mendeklarasikan khilafah di Suriah. Mereka ingin mendirikan khilafah di Suriah, kemudian melakukan berbagai aksi teror, bom bunuh diri di tempat-tempat umum, membunuhi pejabat publik, ulama dan lain-lain. Nah, kemudian pertanyaannya gitu ya, ini apa tujuannya? Kenapa kok mereka ingin menggulingkan pemerintahan Bashar Assad? Kalau dari versi mereka sendiri ya karena Bashar Assad dituduh diktator dan lain-lain. Tapi kalau kita menganalisisnya dari ini ya dari sisi geopolitiknya, siapa sebenarnya yang berkepentingan dengan tergulingnya Bashar Assad, maka jawabannya adalah Israel. Dan ini ada di dokumen-dokumen yang resmi ya, misalnya di dokumen CIA 1983. Sejak 1983 itu Amerika Serikat sudah menginginkan agar pemerintahan Assad ini ditumbangkan. Waktu itu ayahnya ya Hafiz al-Assad, sekarang anaknya Bashar Assad. Nah, kenapa kok harus ditumbangkan? Karena Suriah itu adalah ini ya penghubung suplai logistik untuk pejuang Palestina di Gaza dan untuk Hizbullah. Nah, eh, artinya buat Israel ini adalah ancaman. Suriah ini dianggap sebagai ancaman dan Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel juga menganggap Suriah dengan pemerintahannya Assad itu adalah ancaman. Maka mereka memang sejak lama ingin menggulingkan pemerintahan Assad. Nah, jadi ada ini ya, ada kesamaan tujuan antara militan bersenjata dengan Israel. Tapi dalam kondisi seperti ini, ketika chaos, ketika pemerintahan tumbang, militer juga sudah tidak berfungsi lagi, polisi juga sudah, aparat pemerintahan sudah tidak berfungsi lagi, tidak ada lagi yang melakukan pembelaan terhadap tanah air gitu dalam kondisi chaos seperti ini, tentu saja Israel yang mengambil keuntungan dengan memiliki kesempatan untuk menyerang Suriah dengan lebih intensif dan bahkan melakukan serangan darat. Oke, kalau dalam konteks geopolitik Timur Tengah, Mbak Dina, bagaimana sebetulnya kepentingan Israel berperan dalam konflik di Suriah pasca upaya penggulingan Assad? Ini saya pikir terkait dengan ini ya, memang keinginan Israel itu sejak lama sudah dinyatakan di berbagai dokumen juga pernyataan dari pejabat-pejabat Israel juga. Memang mereka cita-citanya bukan hanya wilayah Palestina saja yang dikuasai, tapi wilayah-wilayah negara-negara Arab di sekitar gitu ya, termasuk Suriah, Libanon, masuk Irak juga yang diistilahkan dengan Israel Raya, the Greater Israel. Itu yang pertama. Jadi memang cita-cita panjang Israel, rezim Zionis untuk memperluas wilayah. Yang kedua, saat ini Israel itu memang butuh distraksi. Ya, butuh distraksi dari Gaza. Kita lihat bagaimana sekarang sejak 2 minggu terakhir itu opini publik itu teralihkan dari Gaza. Padahal di era ini tetap saja ya di periode 2 minggu ini tetap saja Israel membombardir Gaza, kemudian juga bahkan pasukan Israel yang ada di Gaza juga melakukan berbagai pembantaian, tapi kan publik jadi teralihkan ya karena ada kejadian besar di Suriah ini. Kemudian juga Israel juga butuh untuk memutus suplai logistik ke Hizbullah. Ya, jadi dari Iran menuju bantuan logistik dari Iran menuju Hizbullah itu harus lewat Suriah. Jadi kalau tumbang rezim Assad tumbang, tentu buat Hizbullah ini menyulitkan gitu ya. Oke. Juga suplai logistik untuk Gaza itu juga sebenarnya selama ini juga jalurnya lewat Suriah dan ini akan semakin menyulitkan perjuangan kemerdekaan orang-orang Palestina ke depannya. Seberapa besar, Mbak Dina, pengaruh penggulingan Assad ini terhadap kestabilan internal Suriah? Dan bagaimana kemudian itu dimanfaatkan Israel untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Suriah? Ya,
Skenarionya ya, kalau kita lihat bagaimana sejak beberapa tahun terakhir itu HTS itu Hayat Tahrir Al-Syam yang sebenarnya tadinya namanya Al-Nusra, dan Al-Nusra ini adalah Al-Qaeda Suriah. Jadi sebenarnya ini kelompok teroris masuk list teroris di PBB, di Amerika Serikat, di Uni Eropa gitu ya. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, minimalnya 3 tahun terakhir, itu Julani itu muncul di media-media Barat untuk menunjukkan bahwa dirinya sudah berubah menuju kemoderatan gitu ya. Dan terakhir beberapa hari yang lalu di CNN juga dia diwawancarai dan menyatakan bahwa akan membentuk pemerintahan yang melibatkan semua pihak gitu ya di Suriah. Nah ini kan janjinya gitu ya. Kita tunggu apakah janji ini akan terwujud gitu, atau dia akan kembali pada ideologi awalnya, yaitu ideologi yang ini ya, yang ekstrim, yang takfiri, sebagaimana selama ini rekam jejaknya sejak 2012 itu sangat tercatat bagaimana Al-Nusra melakukan aksi-aksi teror. Nah, kemungkinan kedua adalah chaos, di mana yang angkat senjata di Suriah ini kan bukan cuma HTS sebenarnya, ada faksi-faksi lain, ada Palestinian Army, terus ada Kurdi juga gitu ya. Nah, mereka ini kan berbeda ideologi, berbeda visi misi, tapi khusus untuk penggulingan aset mereka bersama gitu ya, bersatu. Tapi setelah ini ketika ada peluang untuk perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, sangat mungkin mereka akan saling berseteru. Nah, ini yang dikhawatirkan akan terjadi chaos, dan sebenarnya saat ini juga sudah terjadi chaos ya di Suriah, di Damaskus, bagaimana toko-toko dijarah, terus orang-orang berkeliaran dengan senjata, ada penjualan senjata liar. Dan ya, situasi ini mirip dengan Libya ya. Libya dulu Gaddafi juga ditumbangkan dengan narasi ingin mendirikan khilafah gitu ya. Tapi setelah Gaddafi tumbang, yang terjadi adalah perang sipil yang berkepanjangan. Nah, ini berbahaya untuk regional karena dia kelompok-kelompok ini yang bersenjata ini nggak akan berhenti di Suriah saja menurut saya gitu. Yang sangat khawatir sekarang saya pikir Irak ya, karena dengan mudah akan meluas ke Irak situasi seperti ini. Dan mungkin ke Iran juga, itu juga membahayakan. Dan secara umum saya pikir keberadaan sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang penuh konflik tentu akan membahayakan negara-negara tetangganya. Oke, kalau di Palestina itu kan ada kelompok perlawanan sipil, Hamas, Hizbullah. Kalau Suriah apakah juga memiliki kelompok perlawanan sipil seperti di Palestina atau Libanon yang bisa melawan rezim Zionis Israel? Setahu saya, jadi gini, yang angkat senjata sekarang ini kan kelompok-kelompok ini ya, yang terkait dengan Al-Qaeda dan Ikhwanul Muslimin ya, Palestinian Army. Nah, mereka ini sebenarnya berbaik-baik dengan Israel, jadi tidak anti Israel. Misalnya di 6 Desember yang lalu, Times of Israel itu, media Israel itu mewawancarain salah satu komandan Palestinian Army, dan dia mengatakan, oh kami akan bersahabat baik dengan semua negara di kawasan, termasuk Israel. Dia mengatakan demikian. Tapi kecuali Iran, ya dia bilang seperti itu. Artinya kelompok ini tidak membahayakan Israel sebenarnya ya. Dari rekam jejaknya selama ini juga tidak pernah menyerang Israel. Tapi ada kelompok-kelompok milisi yang selama ini melawan kelompok ini gitu ya. Jadi selama ini ada milisi-milisi sukarelawan dari berbagai negara. Dia datang dari Iran, dari Lebanon, dari Afghanistan, Pakistan, itu memang datang ke Suriah dan membentuk sebuah milisi, misalnya milisi Zainabiyun, Fatimiyun gitu, yang tujuannya untuk melawan kelompok-kelompok teror Al-Qaeda dan ISIS ini gitu. Nah, sekarang kalau mereka masih aktif ya, saya pikir juga masih akan terus aktif ya. Mereka mungkin akan berupaya untuk melawan Israel. Tapi kalau kita lihat bagaimana milisi ini terdiri dari berbagai negara, bukan orang Suriah asli semuanya juga, saya pikir mereka tidak akan terlalu aktif lagi ya, dan mungkin ya akan menyerahkan saja kepada orang Suriah. Ini adalah tanggung jawab Suriah untuk menjaga tanah air mereka. Oke, terakhir Mbak Dina, bagaimana Anda melihat potensi nasib dari rakyat Suriah saat ini dengan semakin agresifnya serangan Israel di Suriah?
Ya tentu ini ya saya pikir akan semakin menyedihkan selama 12 tahun terakhir Israel ini ya Suriah itu diembargo ekonomi mengalami eh, perang sipil ya diserang oleh kelompok-kelompok HTS ISIS dan lain-lain. Kemudian juga sumber daya alamnya, minyaknya di utara itu diduduki dan diambil oleh Amerika Serikat gitu ya. Jadi APBN-nya sangat anjlok. Terakhir saya ke Suriah itu tahun 2023 ya. Saya ke Damaskus, Aleppo dan ngobrol-ngobrol dengan orang Suriah itu mereka memang sulit sekali ekonominya, gaji sangat rendah dan harga-harga juga mahal. Nah, dengan situasi yang semakin chaos seperti sekarang, ditambah lagi serangan dari Israel, tentu ya akan semakin menyulitkan buat orang Suriah ya. Apalagi Israel juga kan menggunakan jet-jet Baik. tempur ya, membombardir Suriah sehingga korban sipil tentu saja banyak. Mhm. Baik kalau Mhm. begitu. Mbak Dina Sulaiman, terima kasih atas analisa Anda di program Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.